else. Everything that exists has a reason for its existence and could quite easily not have existed. Oke guys, ini mungkin bagian paling rumit karena kita akan membahas argumentasinya Gödel dalam simbol-simbol matematis. Kenapa menggunakan simbol-simbol matematis? Karena dengan simbol, maka kita bisa mengganti simbol-simbol ini dengan bahasa apapun. Karena misalnya di sini ada variabel P dan Psi. Nah, variabel P dan Psi ini menunjukkan sebuah sifat. Nah, sifat itu nanti kita bisa ganti dengan adil, bijaksana, jujur, dan sebagainya. Dan yang kedua yang harus kalian tahu adalah semua ini ada dalam satu rangkaian. Biasa disebut dengan silogisme. Silogisme adalah runutan cara berpikir supaya kita bisa mengambil kesimpulan yang benar. Jadi, kesimpulan akhirnya ini ada di sini, bahwa Tuhan itu eksis. Tapi bagaimana Gödel bisa menghasilkan kesimpulan ini? Maka kalian harus baca dari atas sampai bawah. Nah, karena ini adalah runutan cara berpikir, maka kalian juga harus mengenal di sini di bagian paling kiri ini ada aksioma. Aksioma sudah kita bahas tadi adalah sebuah pernyataan yang tidak membutuhkan pembuktian karena sudah pasti benar. Kemudian di sini ada TH. TH ini adalah teorema. Kesimpulan Gödel atas aksioma-aksioma yang ada. Misalnya kalau di sini ada aksioma 1 dan aksioma 2, maka ini akan mengantarkan kesimpulan Gödel di teorema 1. Dan begitu seterusnya sampai kita menghasilkan kesimpulan kenapa Tuhan itu eksis. Oke, nah kita mulai dari aksioma pertama. Nah, di sini kalian perlu tahu dulu beberapa simbol. Kita tidak akan bahas semua simbol, sambil jalan nanti kalian akan paham. Nah, yang pertama di sini ada P dan Psi. P dan Psi ini adalah sebuah sifat. Artinya kalau misalkan ada Px, maka ini dibaca X yang memiliki sifat P. Nah, sifat ini nanti kita bisa ganti, misalkan adil. X ini yang mempunyai sifat adil misalkan. Atau misalkan jujur. X memiliki sifat jujur, dan seterusnya. Kemudian kalau ada tanda panah seperti ini, maka ini menunjukkan ada sebab akibat. Misalkan, kalau si X ini jujur, maka si X ini tidak korupsi. Nah, kemudian di sini ada huruf P. P ini artinya positif. Positif yang dimaksud oleh